Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di pembelajaran tematik. Nah, sekarang teman-teman sudah masuk di kelas 4. Alhamdulillah. Tandanya teman-teman akan mempelajari tematik dari tema 1 lagi ya teman-teman. Oke, Bunda akan tampilkan dulu tema 1 yaitu indahnya kebersamaan. Kita akan mempelajari subtema 1 budaya bangsaku yang beragam dan pada pembelajaran pertama. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baik lagi kita berdoa dulu yuk sama-sama. Kita memohon kepada Allah semoga diberikan kelancaran dan kemudahan pada saat belajar dan juga memahami materi. Nah, kita doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmu warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Insya Allah teman-teman saat kita belajar ini akan dipermudah oleh Allah dan juga kita mampu untuk mempelajarinya. Sudah siap teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Baik teman-teman, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu dengan penjelasan guru, siswa dapat memahami definisi gagasan pokok dengan baik. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat memahami sumber bunyi dengan baik. Oke, ada dua tujuan pembelajaran hari ini teman-teman. Dan materi pembelajarannya yang pertama yaitu gagasan pokok dan yang kedua ada sumber bunyi. Gimana teman-teman? Sudah siap untuk belajar ya? Oke, siapkan dulu bukunya. Oke, bukunya yang ini ya teman-teman, yang warnanya hijau dan orange, ada tulisan indahnya kebersamaan. Oke, sudah siap? Baik, teman-teman boleh sambil dibuka bukunya ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Biasanya gagasan pokok ini letaknya itu bervariasi teman-teman, tergantung jenis paragrafnya. Nah, bisa di awal, bisa di tengah, di akhir, atau di awal dan di akhir kalimat. Itu teman-teman. Jadi sebuah kalimat memiliki beberapa paragraf dan setiap paragraf tersebut memiliki gagasan pokok yang kita dapatkan dari kalimat utamanya. Kita bisa baca dulu satu paragraf itu. Nah, baru kita nanti menentukan mana yang termasuk gagasan pokoknya dari paragraf tersebut. Bisa ya teman-teman ya? Oke, good. Kita lanjut. Nah, teman-teman, cara mudah menentukan gagasan pokok pada suatu paragraf. Ada cara mudahnya nih teman-teman. Apa sih Bunda cara mudahnya? Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, bacalah teks dengan teliti. Seperti yang tadi sudah Bunda bilang, kita harus baca dulu teksnya dengan teliti teman-teman, supaya kita dapat menemukan informasi-informasi penting dari paragraf tersebut. Yang kedua, kita menentukan kalimat utama pada paragraf. Nah, jadi sebelum menentukan gagasan pokok, kita harus menentukan dulu kalimat utamanya itu yang mana. Apakah kalimat pertama atau kalimat kedua atau bahkan kalimat terakhir. Oke, nah yang ketiga, ringkaslah kalimat utama menjadi kalimat yang lebih efektif. Jadi nanti kalau kalimatnya panjang, kita baca lagi kira-kira informasi penting apa yang disampaikan pada kalimat tersebut. Nah, itulah gagasan pokoknya teman-teman. Oke, sepertinya teman-teman sudah mulai bisa ya. Kita berlatih yuk untuk menentukan gagasan pokok. Di sini Bunda ada contoh paragrafnya teman-teman dari teks Festival Budaya Nusantara. Bunda ambil pada paragraf pertama. Oke, di sini ada teksnya. Pada hari Sabtu, Salman bersama Jono, Susan, Ika, dan Tigor berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Festival ini diadakan di Taman Mini Indonesia Indah dan dilaksanakan selama 6 hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Setiap daerah menampilkan keberagaman budayanya, baik tarian, makanan, pakaian adat, maupun senjata tradisional. Nah, coba teman-teman, kira-kira apa gagasan pokoknya? Oke, sebelum itu kita tentukan dulu.
mana kalimat utamanya, teman-teman? Oke, betul sekali. Jadi kalimat utamanya pada paragraf ini adalah pada hari Sabtu, Salman bersama Jono, Susan, Ika, dan Tigor berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Betul sekali. Jadi kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama untuk paragraf ini. Kenapa Bunda pilih yang itu, Bun? Oke, kenapa bisa pilih yang itu? Karena di kalimat-kalimat selanjutnya ini menjelaskan tentang Festival Budaya Nusantara, yang mana pada kalimat pertama sudah disebutkan bahwa mereka akan berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau kalimat utama itu adalah inti, teman-teman. Inti atau pokok dari suatu paragraf. Nah, kalimat selanjutnya atau kalimat sebelumnya itu bisa jadi adalah pelengkap atau penjelas dari kalimat utama tersebut. Oke, tadi kalimat utamanya ada di kalimat pertama ya teman-teman. Jadi gagasan pokoknya apa? Kita singkat lagi. Tidak perlu kita tulis pada hari Sabtu Salman bersama Jono, Susan, Ika, dan Tigor gitu, nggak usah teman-teman. Jadi langsung kita ke poinnya. Mereka mau ngapain teman-teman? Mereka mau kemana? Oke, Bunda sudah tuliskan di sini gagasan pokoknya adalah berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Jadi teman-teman bisa tahu ya, dari kalimat yang panjang ini, kalimat pertama ini kita ambil intinya saja teman-teman. Intinya tuh apa? Oh, berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Gitu, jadi tidak perlu kita tuliskan lagi. Pada hari Sabtu, Salman bersama Jono, Susan, Ika, Tigor berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Itu adalah kalimat utama. Kalau kita nulis seperti itu, tapi di sini diminta gagasan pokok, jadi cukup intinya saja. Oke? Dapat dipahami teman-teman? Good job. Bunda yakin teman-teman pasti paham. Oke, kita lanjut ke contoh paragraf kedua ya. Oke, di sini masih di teks Festival Budaya Nusantara, tapi Bunda ambil paragraf terakhir atau paragraf kelima. Kita baca dulu ya. Tak lama kemudian, azan zuhur berkumandang. Mereka bergegas menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Setelah sholat, mereka melanjutkan kunjungan ke gerai-gerai yang lain. Setelah selesai berkeliling, Salman dan teman-teman menyadari betapa beragamnya budaya yang ada di Indonesia. Mereka semakin bangga menjadi anak Indonesia. Keberagaman yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri dan jaga. Oke, teman-teman. Setelah kita baca kira-kira di mana letak kalimat utamanya. Ada yang bisa menemukan? Oke, good. Jadi, tadi di awal Bunda sudah bilang kalimat utama itu bisa ada di awal, di akhir, di tengah, di awal, dan di akhir. Nah, coba kira-kira dari teks paragraf ini adanya di mana teman-teman? Kalau paragraf sebelumnya tadi adanya di kalimat pertama. Kira-kira yang di sini itu di mana sih teman-teman? Betul sekali, adanya di akhir. Kenapa di akhir? Karena di akhir itu ada informasi yang sangat penting. Kenapa? Di sini dituliskan keberagaman yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Allah yang patut kita syukuri dan jaga. Oke, jadi itu adalah kalimat utamanya ya teman-teman ya. Nah, kalimat utama ini kita ringkas dulu menjadi gagasan pokok. Kira-kira gagasan pokoknya apa? Oke, boleh. Keberagaman di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Allah yang patut kita syukuri dan jaga. Oke, boleh teman-teman. Boleh sekali kayak gitu. Di sini Bunda sudah menuliskan juga keberagaman di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Allah yang patut kita syukuri dan jaga. Oke, Masya Allah, anak-anak muda good semua sudah bisa menentukan kalimat utama dari teks suatu paragraf dan juga dapat menentukan gagasan pokoknya itu apa. Hebat. Oke,
Nanti teman-teman boleh baca lagi teks Festival Budaya Nusantara. Di sana ada 5 paragraf. Coba teman-teman nanti boleh mencari kalimat utama dan juga gagasan pokok dari setiap paragrafnya ya. Teman-teman sambil berlatih aja supaya teman-teman bisa menemukan kalimat utama dan gagasan pokoknya sendiri. Oke? Baik, teman-teman. Bunda lanjutkan. Nah, teman-teman, di sini ada gambar apa nih? Gambar beduk. Oke, tadi Jono, Tigor, Salman, dan juga teman lainnya saat berkunjung ke Festival Budaya Nusantara mendengar azan zuhur. Nah, teman-teman, sebelum azan berkumandang, terdengar bunyi beduk yang dipukul oleh petugas masjid. Beduk bergetar sehingga menghasilkan bunyi untuk menandakan telah masuknya waktu sholat zuhur. Ya nggak sih teman-teman, kalau mau azan itu pasti ada suara beduk dulu, ya kan? Nah, itu dia. Nah, kenapa beduk ini bisa bunyi? Karena beduk ini saat dipukul, dia bergetar teman-teman. Nah, dari getaran itu menghasilkan bunyi duk 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 gitu. Nah, itu dia, makanya orang-orang bisa dengar. Wah, udah beduk nih, berarti udah mau masuk azan. Nah, gitu teman-teman. Suatu benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Berarti beduk ini termasuk sumber bunyi, teman-teman. Nah, semakin kuat getarannya, semakin kuat juga bunyi yang dihasilkan. Nah, bunyi yang bisa didengar oleh telinga manusia adalah bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang mempunyai getaran 20 sampai 20 ribu Hz. Gitu, teman-teman. Jadi, kita bisa mendengarkan suara getaran yang getarannya itu adalah 20 sampai 20 ribu Hz gitu teman-teman. Contoh lain selain beduk ini, ketika Bunda mengetuk. Oke, kedengeran nggak teman-teman? Kedengeran ya? Nah, itu karena meja yang Bunda ketuk ini bergetar teman-teman, jadi menghasilkan bunyi. Nah, teman-teman bisa mendengarnya. Artinya meja itu adalah sumber bunyi juga. Gitu teman-teman. Coba sampai di sini teman-teman paham nggak apa itu sumber bunyi dan apa saja yang termasuk sumber bunyi? Oke, good. Berarti teman-teman ini sudah mampu ya untuk memahami apa itu sumber bunyi dan macam-macam dari sumber bunyi. Baik teman-teman, kita lanjut. Oke, di sini ada duniawi dan ukhrawi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti berinteraksi dengan banyak orang yang memiliki latar belakang yang beda-beda, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Ini arti dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13, teman-teman. Jadi, dari Festival Budaya Nusantara tadi, kita bisa tahu teman-teman bahwa di Indonesia ini tuh sangat beragam, banyak suku-suku, banyak juga adat istiadat, banyak dari tarian daerahnya, terus makanannya, pakaiannya itu beragam. Dan itu ada laki-laki dan juga perempuan. Tentunya ini sudah dituliskan oleh Allah di dalam Quran ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi kita ini harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan juga karena kita pasti pernah berinteraksi dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Beda suku, beda agama, kemudian beda juga kesukaannya. Nah, itu dia teman-teman. Semakin banyak perbedaan, semakin menyatukan kita. Oke? Oke, baik teman-teman. Sekian pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahami dan mempelajarinya dengan baik dan selalu jaga kesehatan ya, teman-teman ya. Oke, Bunda Uli akhiri. Sebelumnya kita sama-sama mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bunda akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.